Ziarah itu bukan rekreasi. Kadang-kadang kan peserta ini belanja dulu lah katanya. Rekor dari iya. Lebih berat rekreasinya. Nyala hidup dari harapanku, kidungku kan sampai padamu, Sang Rahim sumber hidup abadi. Di jalanku ku percaya Kau, setiap bangsa, suku dan bahasa jumpa terang di dalam sabdamu. Putra putri rapuh dan terpencar telah disambut di dalam Putramu. Nyala hidup dari harapanku, kidungku kan sampai padamu, Sang Rahim sumber hidup abadi. Di jalanku ku percaya Kau. Kok seru sekali kita ini, kenapa sih Friska? Gak serius sekali Edi, ini kan lagu himne jubileum. Siap. Iya kan Pastor? Ya. Iya kan Kak? Cakep. Makanya kita harus semakin paham dan familiar lah dengan Oh ya, lagu supaya kita teman-teman ini. juga yang lupa diingatkan kembali. Benar, dan nice. pasti ada yang belum tahu juga. Apa Pasti tuh? ada yang belum. Oh ya pasti dong ya sorry. Supaya lebih familiar ya kan. Jadi ya kita nyanyikan. Kita nyanyikan. Iya. Iya. Ya kan Pastor? Ya. Sekali lagi ya konfirmasi nih. Iya. Karena ini Pastor kita ini sudah hadir di kedai kita. Siap, bersama Dan Kakak Cici. lah ya Iya. kan. Cici supaya lebih akrab ya kan. Iya. Dan Cici Sylvia juga sudah hadir. Iya. Ya kan untuk berbagi. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah. Asik. Iya, sudah Makasih hadir. ya Pastor dan Cici sudah hadir. Iya, di sudah kedai meluangkan kita ini, waktu sudah meluangkan di tengah waktunya. kesibukan. Dan kesibukan mereka ini pasti padat ya kan. Kalau bisa tahu kita dulu ya kan Pastor, kesibukannya apa sih? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat jumpa. Gak usah terima kasih sama dia. Gak usah Pastor. terima Gak kasih. perlu Pastor. ya kan. Gak perlu Pastor. Saya pikir apa namanya ya, acara kita begitu formal gitu. Karena pernah saya podcast formal saya. Tangan saya pun harus Harus Dan gitu. harus gini. Dan harus gini. Enggak. itulah bedanya mungkin yang kedua ini ya. Iya, Pastor. Baik, jadi sebenarnya saya sering sibuk sendiri. Sibuk sendiri dong kayak kau kan. Iya. Kita lebih single sih. Single Jomblo ya? sih. Enggak promosi juga ini ya, jangan. Baik, jadi dalam kaitan ya tugas sehari-hari kan, saya kan di komisi keluarga Ya. di gedung CC ininya, samanya kita di sini, satu lantainya kita. Pura-puranya nggak tahu loh Pastor. Tapi untuk tahun ini juga jadi ketua apa ya jubileum panitia jubileum Kuskupan Agung Medan. Jadi ya untuk sementara ini itulah tugas saya, pekerjaan saya. Di samping ada hal pekerjaan-pekerjaan lain begitu. Oke, selain menjadi imam tentunya ya kan Pastor. Ya. Itu tugas utama. Jangan ya dilupakan kan? dong. Jangan dilupakan Iya. itu. Pastilah. Oke, kalau C sendiri kesibukannya C? Kalau saya sih selain ibu rumah tangga ya. Oh, Ya, iya. udah pasti, Pasti ya. dong. Udah berapa C di rumah C? Di Anggota? rumah, Udah berapa? anggota nih? 3. Oh. Itu satu nggak ada mau jadi pastor gitu atau suster? Itulah yang mau saya tanyain. Ngajak aja pun susah kali ya kalau untuk doling gitu ya. Gitu ya.
Biasa tuh Ci. Biasa tuh ya anak ABG sekarang ya. Itulah. Iya, seperti Friska ini berapa kali lah dua lingkungan dah? Kau jangan nyinggung Oh. lingkungan kau ya. Bisa Nanti juga terkejut mereka apa ya, kurang tertarik karena melihat yang gagal gitu, bisa juga. Gagal apa ini Pastor? Gagal jadi imam. Oh, ada yang gagal soalnya Ci. Biasa. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Dua episode ini Pastor selalu nyinggung aku Pastor. Bukan aku tema utama. Tapi bisa. Enak soalnya. Ada topiknya, ada Iya, topiknya. itu hal yang paling ini ya kan. Tolong ganti host kita. Atau ganti bintang tamu boleh. Jangan Oke, baper jadi lah. baru Ci kesibukannya apa lagi Ci? Oh ya, selain biasa lah ya ibu rumah tangga, saya juga ngurus perusahaan, bantuin suami untuk bikin-bikin pembukuannya. Dan selain itu di lingkungan pun saya juga berperan di seksi liturgi. Oh, begitu. Iya. Cici di gereja mana? Katedral. Oh, di Oh, katedral pusat dong. Langsung ya. Langsung. Baik. Berarti selain jadi seksi liturgi di gereja Cici ini Ya, juga untuk terkait juga Jubileum untuk ya. jubileum. Iya. Saya jadi salah satu volunteer lah untuk para penjara. Volunteer yang menerima para peziarah di Di katedral katedral, begitu benar-benar. ya? Begitu. Ya, seksi tamu lah istilahnya. Iya, seksi begitulah. tamu ya. Iya. Souvenir. Berarti kalau ke katedral terus kita mau berziarah pasti jumpa Cici Pasti, dong. Pak. Oh iya, Iya. enggak pasti sih. Cuma kan ada jadwal-jadwalnya. Oh, begitu. iya, iya. Tapi nanti bisa calling-calling, Cici mau Di katedral nih. sana Oh, sudah ada panitianya ya. Iya, iya benar-benar. Berarti sudah terjadwal begitu ya, Ci? Ya, di sana? Di terjadwal sih enggak, cuma selalu dibuka tanggal segini ada penjara datang, siapa yang ada Yang bisa. waktunya gitu. Dan Jadi kita Cici saling mengisi. paling sering lah. Baru 2 kali. Oh, tidak tahu. Nanti itu disensor itu supaya jangan ketahuan berapa kali ya. Atau diganti 10 kali atau 20 kali editor bisa kok. Iya, bisa. Soalnya volunteer ini luar biasa loh, bukannya cuma 2, 5, 10 orang. 20 orang, 30 orang, makin lama makin banyak yang mau volunteer. Jadi Begitu ya. luar Berarti biasa. Antusiasme di Iya, sana. semangat. Ambil bagian dalam Iya, ambil jubileum. bagian dalam jubileum Wah, luar ini. biasa. Iya. Berarti Pastor tahun jubileum ini cukup inilah ya, apa menarik lah ya bagi para umat. Kalau kita lihat antusiasme umat itu sudah sejauh apa, Pastor? Ya baik, jadi sampai saat ini kan memang makin hari makin Meningkat. lah peziarah. Dari data mungkin sampai hari ini ya mungkin 15.000, Wow. 20.000 sudah 15.000. lumayan Itu dari- yang berziarah. Itu yang tercatat ya. Hmm. Belum lagi yang masih sendiri-sendiri begitu. Oh. Tidak semua terdata dia, mereka kadang Iya, iya, Mas, datang betul. saja gitu. Iya ya. Berarti dari paroki manapun sudah ada yang berziarah gitu, Pastor? Semua rata-rata sudah. Oh, 70 paroki di Kuskupan. Bahkan ada yang dari luar kota. Dari Oh. luar kota. Ada yang dari Luar, Jakarta. luar Oh, Kuskupan. Kuskupan. Iya. Gitu ya. Antar pulau pun apa Iya, ya? iya benar-benar. Antar Ya Kuskupan. karena di mana saja kita bisa juga Betul. melaksanakan ziarah Ziarah. kan. Penting kita tahu proses syarat-syaratnya seperti apa. Dan mungkin ada juga kerinduan ya. Ih, Kuskupan lain gimana nih Porta Santanya gitu ya. Kayak Friska mungkin ke Italia mungkin rindu ya. Ke Pontianak sih. Bukan dari Italia hari itu. Enggak, Pastor. Bukan. Oh, itu sih. Dia- Ada nggak rencana? Ada lah pasti. Oh, Kau jangan kayak gitu ya. Kau pun mau, ya dia nyinggung Italia, Pastor kan dia mau ke Enggak. Italia bulan 11. Bulan 11 ya. Diaminkan dulu. Amin, siapa amin. tahu, ya kan? Amin, amin, amin. Gak ada yang mustahil Dia itu. ini dia nge-spill-nya kita padahal Oh, dia gitu. sendiri. Iya. Amin, Pastor doakan semoga lancar. Semoga banyak donatur. Pastor tadi Pastor bilang ada syarat-syaratnya ya kan kalau untuk berziarah. Nah, itu syarat-syaratnya apa aja tuh, Pastor? Jadi ya untuk tahun jubileum ini kan tahun apa namanya ya, tahun pembebasan lah, tahun rahmat, di mana kita mengalami sesuai dengan kata jubileum itu kan. Jubileum itu dari kata Yobel, itu tanduk domba jantan yang dulu itu dipakai untuk orang Yahudi lah, orang Israel, bahwa ya dalam sejarah kehidupan mereka dan juga refleksi iman. Jadi berawal dari
kehidupan sehari-hari ya, selama 7 hari itu kan ada hari Sabat namanya. Ya. Jadi pada hari Sabat itu istirahat. Nah, istirahat disitulah mereka ya berdoa, pergi ke rumah ibadah kan gitu. Nah, jadi dalam perjalanan waktu ada juga disebut dengan tahun Sabat. Tahun Sabat itu kan sekali 7 tahun dia. Iya. Nah, saya sudah ya apa namanya, karena 7 hari tadi kan masukkan juga ke tahun dia. Tahun juga 7. Tahun ke-7 itu Tahun ke-7 itu tahun di situ Sabat. tahun Sabat juga. Jadi orang juga mereka di situ ya bersyukurlah terutama kan. Nah, itu sebenarnya syukur atas kebaikan Tuhan, dan itu ditampakkan juga dalam sikap berhadapan dengan Tuhan dan juga dengan relasi dengan sesama. Kalau mereka dulu ya para budak itu dibebaskan selama 1 tahun, kembali ke rumah mereka supaya lalu nanti sesudah itu datang lagi gitu. Seperti libur. Ya, gitu. lalu ada juga yang tidak bisa mampu membayar lagi utang-utangnya kan. Nah, mereka dibebaskan. Gitu. Atau termasuk juga alam. Jadi pada waktu itu ya alam juga, karena dia kan capek juga, artinya menghasilkan buah terus. Mereka percayakan kehidupan itu bersumber dari alam, maka alam juga diberi kesempatan juga dia jangan terus dikuras, diistirahatkan. Gitu. Nah, sesudah tahun Sabat yang ya 7 tahun ke-7 itu kan, nah itulah dikalikan 7 kali 7 itu 49. Nah, Jadi digenapkan 50. Jadi itulah yang disebut Yobel tadi, tahun Yobel, tahun ya pembebasan lah. Berarti itu setiap 50 tahun sekali begitu? Ya, kalau praktek orang Yahudi itu kan sekali 50 tahun. Tetapi dalam gereja kita ya sejak tahun 1300-an sekian itu 80, praktek ini juga sudah ada, dimulai dengan apa namanya sebuah sejarah di mana Paus juga memberikan kesempatan setiap 50 tahun. Ya, 50 tahun sebagai tahun Yobel. Sama seperti, tapi konsepnya bukan lagi apa tadi ya seperti orang Yahudi tadi, tapi berkaitan dengan pertobatan, berkaitan dengan pengampunan dosa. Berarti utang-utang nggak dihapus lagi. Termasuk juga. Ini yang dari tanda aku lihat ya. Jadi termasuk juga di situ. Pembebasan hutang. Rasanya happy kali dia. Iya. Artinya di situ juga ada pemulihan relasi dengan Allah, dengan alam, dengan sesama, dengan diri sendiri. Itu 4 unsur itu ya. Dipulihkan relasi kita dengan Tuhan, kemudian dengan alam, dengan sesama, dengan diri kita sendiri juga. Nah, jadi dalam sejarah memang tahun Jubileum ini mengajak kita kepada pertobatan. Nah, pertobatan ya, dan itu selalu dikaitkan dengan pengampunan atas hukuman-hukuman dosa yang sudah dilakukan. Ya, itu nanti disebut dengan indulgensi. Jadi dalam perjalanan waktu ya bisa dia berubah juga. Nah, sesudah dipikir-pikir sekali 50 tahun ini panjang kali. Iya, jauh kali. Iya. Udah tua dulu. Berarti satu siklus kehidupan kita cuma sekali aja ya. Iya. Dan belum tentu juga dapat kan. Iya, bener juga, Pastor. Maka Paus Nggak sampai ya kan? Umur nggak ada yang tahu. maka Paus menurunkan itu menjadi Diskon sekali 25 50% tahun. Oh, begitu. Sekali 25 tahun. Tapi ada nggak bedanya itu, Pastor? Yang 25 tahun dengan 50 tahun. Itu katanya jubileum biasa dan luar biasa ya? Ya, kalau jubileum biasa itu kan yang sesuai dengan jadwal itu. Sekali 25 tahun. Sekali 25. Tetapi ada jubileum luar biasa yang bisa juga ditetapkan oleh Paus, ya, seperti kemarin kan 2015 itu kan, itu mengenang 50 tahun Konsili Vatikan kedua. Jadi tahun Konsili tahun 65 kan, Konsili Vatikan kedua. Nah, jadi dalam rangka itu maka disebut jubileum kerahiman kan.
Iya. Kerahiman lillahi, kerahiman lah. Maka pada waktu itu juga ada jubileum. Nah, nggak tahu kita nanti mungkin tahun 2033. Bisa juga karena umur Yesus kan. Betul. Iya, Betul, bisa 2000 jadi. tak. Iya ya, betul. Tergantung ada mungkin peristiwa-peristiwa mengenang Yang mau ini, dikenang mengenang. begitu ya, Pastor ya. Tapi ya kalau disebut itulah jubileum itu ada 3. Jubileum biasa, jubileum luar biasa, jubileum agung. Nah, jubileum agung Iya, ini. jubileum Yang agung jubileum agung itulah yang tahun 2000. Oh. Kan dia kan 2002. Iya. Apa itu istilah 2 milenium itu kan? Iya, Pastor. 2 mileniumnya namanya. Yang milenium. Ya, Iya. jadi Tahun mungkin milenium. tahun 3000 nanti itu juga juga sudah ada ada jubileum agung. jubileum Ya. agung dia 1000. Cuman 1000 dulu belum ada kan karena 1300-an baru itu muncul. Iya. Nah, jadi itulah yang disebut jubileum agung tadi, 2000 ya. Kemudian 3000. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau yang biasa itu yang kelipatan 25. Lalu yang luar biasa yang ya memang dilihat dengan momen-momen tertentu. Bisa Situ seperti perbedaannya, Pastor itu ya. dia. Oke, baik. Jadi gini nih, kita kan udah nyanyi, Pastor udah cerita panjang, mungkin minum dulu ya. Iya ya. Iya, supaya jangan Iya, kan? kering. Bentar lagi lah, belum Aku tahu haus. sih kau ini yang Bentar yang- lagi lah, dia, belum. Dia yang haus. Pastor. Sebenarnya dia kode karena dia Ini sendiri masih satu apa itu? Satu Oke, nanti. nanti baru mulai pun udah minum. Lebih kan, ke apa Pastor? sih, Pastor? Iya. Oke, jadi Lanjut dulu lanjut. tadi kan udah ke Pastor, sekarang ke Cici nih. Iya. Sebagai panitia jubileum di katedral nih kan. Ada nggak gitu momen-momen unik atau momen-momen menarik atau peristiwa yang menggetarkan selama menjadi panitia ketika melihat peserta datang atau apapun itu? Oh, Seperti apa? ya. Euforianya begitu ya. Waktu itu saya melayani saat datang peziarah dari Pastor Daniel Manik. Beras Pastor tagi. Daniel. Beras tagi. Beras tagi. Kaban jahe. Kaban jahe betul, Oh, iya, Pastor. Iya. Mereka tuh antusiasmenya wah luar biasa. Jadi segitu antusiasme gimana? Dari mulai anak-anak sampai yang tua, Pastor datang gitu. Ada berapa orang kira-kira? Wah banyak ya, kalau nggak salah mereka bilang sekitar 250 peserta. Wah. Ya. Berarti berapa bus itu? Ya? Mereka Berapa ya waktu 3, itu? 4 mungkin ya? Iya 4 kayaknya. 4 sama 5, terus ada banyak mobil kecilnya gitu. Iya. Nah terus mereka tuh kan di sana kan kadang-kadang kan ada yang datang gitu masuk lewatin Porta Santa abis itu udah pulang. Ini mereka siapkan waktu untuk sama kita gitu kongko bareng. Jadi kita duduk-duduk cerita-cerita tentang mereka di sana. Dan gak lupa mereka bawa apa? Oleh-oleh buah tangan. Wow. Hasil-hasil bumi gitu. Iya. Waduh luar biasa lah mereka. Iya ya. Mungkin Sukacitanya nampak kali. mungkin itulah tanda mereka benar-benar apa ya mengikuti Iya, jubileum menghayati ini, jubileum ini. menghayatinya Betul, seperti betul. itu. Selain apa tadi syaratnya untuk mengikuti ini harus melakukan Apa ya? kurang ini Pastor. Makanya Berarti butuh kurang, minum. memang betul. Butuh minum Betul, kayaknya. dia kurang fokus ini Pastor, kurang minum. Ya, bisa ya minum kan? dulu. Minum. Bentar ya Pastor. Pastor mau minum apa? Sini. Air putih aja, Air air putih mineral. aja. Oke aja. Karena Baik. kami lihat yang disiapkan air putih. Itunya jangan dibongkar, Pastor. Tolong. Jadi Pastor kupikir kan syarat-syaratnya itu harus butuh surat baptis, fotokopi, Oh, fotokopi surat baptis, akta gitu atau surat izin apa gitu kan. Rupanya sederhana saja rupanya, tidak perlu dokumen-dokumen resmi begitu ya, Pastor. Bisa lanjut masih kita ini. Oh, masih lanjut saja, Pastor, sambil berjalan saja, Pastor. Jadi kawan jubileum ini kan dimulai 28 Desember 2024 sampai nanti 6 Januari 2026. Jadi di keuskupan kita sudah diangkat panitia dan ya selama ini sudah bersosialisasi, Oh iya, Pastor. menyebarkan, mewartakan juga bersama dengan Komsos juga kan, dan juga tempat-tempat yang ditetapkanlah sebagai Porta Sancta dan tempat-tempat suci. Nah, adapun yang menjadi tujuan jubileum sebenarnya, ya tujuan jubileum itu
adalah untuk pertama-tama itu tujuannya adalah untuk meningkatkan ya iman umat. Nah, dengan berjubileum diharapkan iman umat semakin kuat. Karena apa? Karena dengan jubileum itu kita diberi masukan ya mengenai iman kita lagi. Ya, kita adalah umat ya peziarah. Nah, kemudian dengan jubileum ini kita mengalami juga rekonsiliasi kan gitu. Karena dengan pengampunan mengaku dosa kita berdamai dengan Allah melalui sakramen itu, dan pastilah dengan sesama juga kan. Walaupun memang ini menjadi kendala dalam peziarahan ini. Ya, apa tuh Pastor? Ini salah satu ini. Sulit mengaku dosa. Sulit mengaku dosa. Iya benar. Iya. Saya Saya melihat juga salah satunya Oh, sebenarnya. pelaku. Ini pelaku. Saya melihat Cuma akhirnya saya mengaku dosa, Pastor. Ini terpaksa. Bukan, akhirnya sadar diri, iyalah, ngapain gue takut gitu loh. Oh, iya sih. jadi kan banyak di antara umat kita ini di situ. Mereka mau ziarah ya oke gitu. Mau, tapi syarat mengaku dosa ini menjadi sedikit Momok menakutkan sebenarnya. menakutkan. Ya, betul. Jadi maka harapannya memang bagaimana supaya punya kesadaran. Karena apa? Karena ini kan syarat utama juga. Iya. Jadi kalau kita mau dapat indulgensi dengan ziarah itu, ya kita harus mengaku dosa. Karena itu berkaitan dengan siksa hukuman yang akan kita terima nanti atas dosa-dosa yang kita lakukan itu. Nah, maka untuk ini perlu sebenarnya para pastor paroki ya kan memberikan ya Sosialisasi peran ya Pak Surya, peran untuk mendorong itu. Ya, mendorong menyadarkan umat ya supaya tidak enggan, tidak takut ya untuk mengaku dosa, atau juga bisa kreatif. Kreatif dalam arti ya membuka diri kehadiran pastor-pastor lain. Contoh kalau saya bisa dipanggil ke Tanjung Selamat supaya semua umat juga mungkin masih begitu tahap apanya kan kesadarannya. Ya, karena ada umat yang dekatnya sama pastor ini ya. Ada rasa gitu. segan, aduh tiap hari nanti bercanda gitu. Ya, saya segan sama pastor yang sudah saya kenal. Iya. Kalau bisa Padahal kita sebenarnya jumpa. terbalik kan. Justru untuk kita kenal lebih gampang gitu. Supaya mereka bisa bimbing kita. Enggak, Ya, Pastor, ya, karena benar. efek dari pengakuan dosanya bukan di dalam ruangan. Setelahnya Berikutnya. itu, aduh udah tahu pastor ini, aduh Ya, tapi dosa-dosaku tuh. prinsipnya sebenarnya kan, prinsipnya kalau kita mau menyembuhkan luka kan harus disentuh kan. Iya Karena sih. mungkin dilihat-lihat kan. Iya sih, betul. Seperti itulah juga pengakuan dosa ini. Kalau mau sembuh memang ya harus ada rasa sakit, rasa malu. Memang ya kadang-kadang saya lihat juga umat ini kan lihat-lihatnya lah. Yang mana lah pilih yang tidak akan menjadi beban. Yang nggak akan ketemu lagi besok-besok. Tapi maksud saya kalau ada suasana seperti itu maunya bisa juga ya, bukan mau mengatakan mereka tidak mau menerima imamnya kan, tapi itu sebenarnya sudah menjadi fenomena umum. Maka dia bisa kreatif mengundang dari tempat lain supaya saling apa juga kan. Cuma ada juga pastor, mereka nggak mau mengaku dosa karena berpikirnya seperti ini. Saya juga bakalan melakukan lagi gini. Ngapain juga gue ngakuin dosa, mengaku dosa yang akan kulakukan lagi dosa itu gitu, pastor. Iya, sama seperti nanti gininya itu. Ngapain kita buang sampah? Toh nanti ngisi sampah juga di situ kan? Buat sampah lagi ya kan? Iya, sebenarnya sih gitu. Kan besok contoh lah ini tong sampah kan. Dari sini nggak usah lah dibuang, toh besok ngisi lagi nya. Biar dari situ kan dia bertumpuk itulah bertumpuk dia kan, akhirnya ya kalau sudah bau dia yang harum-harum kan nggak terasa lagi pun. Kan seperti sampah kalau sudah menggunung di situ, kita sirami parfum satu apapun tidak akan apa. Seperti itulah rahmat itu. Nah jadi ini jubileum ini membawa kita kepada rekonsiliasi, damai dengan Tuhan, dengan sesama. Kemudian peningkatan solidaritas kasih sayang. Jadi jubileum itu membuat kita juga, karena dengan berjubileum kita kan diajak beramal. Betul. Bisa membantu, bisa mendoakan, bisa mendukung orang-orang yang
menghibur ya, mengunjungi orang di penjara kan, atau ada orang yang meninggal kita ikut doakan, ada yang sakit kita kunjungi. Nah itu kan meningkat. Ya. Cuman aku mau nanya kalian aja sebenarnya. Kok jadi ke kami? Cerita-cerita kita begini, kalian sudah ziarah belum? Aduh. Hanya pergi ke tempat sucinya aja, Pastor. Iya kan? Belum Kan ziarah. tidak apa-apa. Hanya memang maksud saya ini termasuk bagian kategori untuk kalian Oh. juga gitu. Iya. Kepada host. Makanya kami undang ini, Pak. Makanya kami Supaya undang. kami bertobat. Saya andai kan kalian sudah 3 kali gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi itu dia meningkatkan solidaritas. Nah, kemudian tentu berziarah ke tempat-tempat suci itu kan. Nah, jadi memperkuat iman, rekonsiliasi, peningkatan solidaritas, lalu berziarah. Tentu peziarahan itu akan membawa juga kepada efek hidup rohani kita. Atau kalau kita di sana rosario, adorasi, jalan salib, kan itu kan semua bagian-bagian. Jadi apa yang mau kita capai ya sebenarnya seperti dikatakan tadi ya, tumbuhlah pemulihan sesuai dengan tema tahun ini kan pengharapan. Jadi umat kita mengalami satu pertumbuhan, perkembangan pengharapan yang selama ini mungkin ya yang takut untuk menikah kan punya pengharapan. Takutnya kamu deh. Iya. Jadi bertanya saya. Yang Iya kan, takut Cing? Kenapa kesini? bisa juga orang kan pesimis menghadapi masa depan. Bisa. Maksudnya kok tiba-tiba gitu loh, Pastor? Enggak, ini kan berkaitan pengharapan. Orang yang Sekarang sakit, nggak takut lagi, Pastor. orang yang sakit kan nggak adanya gunanya berobat kan gitu. Iya. Orang yang yang contohnya dalam keluarga ribut terus, nggak adanya gunanya ziarah ini, nggak ada mengubah, terusnya kami nanti ribut kan gitu. Ya, terus ada yang merasa hampa juga Ya, kadang-kadang. banyak. Iya. Sekarang ini kan banyak orang yang kehilangan harapan. Banyak. Dalam arti kita kan bisa melihat itu dari sikap-sikap ya. Sikap Iya. itu menunjukkan orang ini ada pengharapan atau enggak. Jangan-jangan dia ya kelihatan punya pengharapan, ternyata enggak begitu rapuh sebenarnya. Gitu. Iya. Sedikit nanti ada masalah langsung down, langsung putus asa. Nah jadi itu output ya hasil yang mau kita capai. Lalu seperti dikatakan tadi makin banyak lah, makin rukun lah. Kalau ada rekonsiliasi kan rukun dia. Iya. Iya. Nah, saya yakin umat kita yang berziarah, saya pasti pulang dari ziarah itu ada juga lah yang menyadari kan, dan kembali ke rumah atau suami istri pun mereka atau satu stasi yang berziarah bersama kan itu kan jadi rekonsiliasi juga. Makin akrab. Makin akrab satu sama lain. Lalu ya seperti dikatakan tadi peningkatan solidaritas. Nah dengan jubileum ini kan kita kunjungilah orang-orang sakit, orang-orang terpinggirkan, difabel, lemah, di penjara. Nah orang-orang miskin. Nah ini bisa dibantu dengan mengumpulkan atau menyumbangkan kan apa yang ada. Lalu yang keempat tentu peziarahan rohani itu untuk outputnya ya, Iya. hasil yang mau dicapai. Nah, umat masuk dalam momen refleksi diri, doa dan pertobatan. Nah, itu harapannya. Saya sendiri sudah 2 kali saya ziarah. Ziarah. Iya, iya. Iya. Kemana aja tuh, Pastor? Nah, di sini aja. Satu ziarah komunitas. Nah, para pastor gabung dengan suster. Nah, jadi kami inilah contoh ya, rute untuk biaran biarawati itu kami sendiri. Kami berangkat dari depan Gua Mariana Pecawir, berdoa rosario di situ, bernyanyi, ada juga menyalakan lilin begitu ya. Lalu sudah itu kami pergi ke panti asuhan SLB di situ. Itu kita buat acara juga, menyapa mereka, bernyanyi, berdoa, lalu menyerahkan bantuan lah. Walaupun suster yang ikut di situ di rumahnya juga, tapi ya itulah. Nah setelah itu kita berangkat, lalu sampai di Deli Tua.
Jadi tua kita kunjungi panti asuhan lagi, jumpa dengan suster dan anak, ya bersapalah, saling menyapa, lalu kemudian lanjut dengan mengunjungi makam. Makam para pastor. Sampai sudah itu misa di situ, merayakan Ekaristi dengan rumus Jubileum. Sesudah itu kami ke Pelangkani. Ya juga ke Pelangkani kan, situ ada doa lah juga, doa berkaitan dengan Bunda Maria, ada waktu refleksi makan siang di situ. Lalu sudah itu masuk ke katedral Porta Sancta, sambil apa di sana, karena sudah misa di sana kan, disitulah kita doa juga di situ. Itulah satu proses ziarah. Lalu yang kedua dengan keluarga. Ya, saya, Pastor Gun dan Mama, ada apa namanya kakak abang gitulah, hampir 20-30 orang lah kita. Keluarga besar ya, besar. Dan itu lebih lengkap lagi dengan tongkat, ya, dengan pakai seragam. Ya, seragam. Jadi seharian prosesnya seperti tadi hampir mirip ya. Dan kami tutup misalnya di Pelangkan, di katedral. Tapi semua itu diawali dengan pengakuan dosa semua. Pengakuan dosa. Diawali ya. Ya, udah hangat. Bisa juga sebelumnya atau pada hari itu juga. Jadi kami ya sudah hubungi pastor lah, bukan kami gitu. Karena yang mau berziarah kan pastor. Saya cuma ngaku dosa juga kan. Jadi sesudah pengakuan dosa, lalu 2 pemberangkatan kan, ada 2 pemberangkatan, gitulah. Di jalan pun ada katekese juga. Tentang apa itu Jubileum. Enak lah nih kalau memang keluarganya ada pastor ya. Di Pelangkannya ada durasi. Jadi kita ya senanglah begitu dengan Jubileum ini. Rasanya ya apa ya, semakin akrab, kompak juga. Jadi berkumpul. Nah, itu dia pengalaman saya ya. Jadi kalau Cici pengalamannya ada kemana aja nih? Kemana aja? Saya waktu itu karena keluarga saya rata-rata di Jakarta, jadi pas lagi pertengahan tahun kemarin itu saya ajak anak saya juga, semua sekitar berapa orang kami, 10-11 orang gitu. Mulainya dari katedral juga di sana. Katedral Jakarta. Lalu berlanjut terus keliling lah ke setiap Porta Sancta. Kalau di Medan saya ikut 2 kali ziarah. Satu sama ya sama pastor ya. Gak mau kalah. Gak mau kalah ya Ci ya. Gak mau kalah nih. Ya. Kalau di Medan sih dari lingkungan. Minum pastor. Kami pun mulainya dari mana itu waktu itu ya. Dari ada kunjungan ke Gua Maria, lalu ke SLB juga. Lalu kita juga ada mengadakan retret, dan di sana di tempat Pastor Hamjani itu kami mengadakan misa, lalu baru turun ke katedral. Hanya melewati dan doa gitu. Dan saya juga ada mengikuti kegiatan KKT. Apa tuh? Kunjungan ke penjara-penjara itu. KKT. Kepanjangannya apa? Komunitas Kasih Tuhan. Itu salah satu bentuk apanya ya, beramalnya. Kasih. Jadi begini, Pastor sama Cici ini tadi ada menarik, tempat suci dan Porta Sancta itu sama nggak atau ada perbedaan atau soalnya memang kan tempat suci ya seperti Gua Maria itu suci ya. Baik. Tempat suci. Jadi tiap keuskupan memang tidak sama ya ketetapan bagaimana kita berziarah atau untuk memperoleh indulgensi itu. Jadi untuk Keuskupan Agung Medan ini kan ada beberapa memang proses ya. Di awal memang hanya 1 pintu suci, Porta Sancta di keuskupan kita. Lalu panitia ya mengatur jadwal atau rute lah peziarahan dengan tentu tidak langsung ke katedral kan. Maka kita ya sesuaikan dengan daerah masing-masing. Kabanjahe, Dolok Sanggul, dari Rantau Parapat kan. Nah, kita tuntun dengan mengunjungi
ya gua Maria, gereja begitu, Yep. supaya mereka juga bisa di sana berdoa lah, atau juga tempat-tempat amal yang mana mereka bisa kunjungi. Kita sudah kasih daftar semua. Oh, iya. Tahu juga kegiatan lain yang mereka bisa buat, entah ke makam lah. Nah, itu sebenarnya bagian dari peziarahan itu. Kemudian dalam proses ditambah lagi ya, ada memang sedikit ya mungkin istilah atau narasi yang kurang pas, dikatakan antara tempat suci dan Porta Sancta. Nah, dalam penjelasan ternyata yang terakhir ini sudah dikoreksi lagi. Porta Sancta itu hanya satu, yang lain tempat suci. Jadi Porta Sancta itu katedral, yang masuk tempat suci itu kan itulah gereja paroki ya, Pangururan, Ya, Pastor. gereja paroki Dolok Sanggul, gereja paroki Sidikalang, gereja paroki Banda Aceh, gereja paroki Brastagi, gereja paroki Pelangkani. bukan, Jalan Sibolga. Lalu Gua Maria Rantau Parapat. Nah, jadi ada ya ada Porta Sancta, ada tempat suci. Jadi kalau Pelangkani itu kan itu tempat ziarah lah. Beda lagi dia Pastor ya. Tempat ziarah. Jadi dalam kaitannya untuk memperoleh indulgensi, jadi semua umat kita itu ya dia ke apalah, bagi yang sehat, bagi yang mampu, berarti ada syaratnya juga ya, dia harus ke katedral dia. Ya, Pastor. Makanya ya semua pun dijalani nanti dia harus itu Porta Harus Sancta. Bagi yang mampu ya, yang sehat. Nah, jadi kita ke sana ziarahnya. Nah, lalu ya bagi yang tidak mampu, contoh ya orang sakit, orang apa namanya, orang sibuk, yang di penjara, kan gitu. Gak mungkin dia ziarah kan? Nah, atau lansia yang tidak mampu lagi. Nah, bagaimana mereka bisa memperoleh indulgensi? Mereka tidak perlu ziarah. Mereka bisa mengikuti syarat-syarat tadi, mengaku dosa, merayakan Ekaristi, menyambut komuni kan, lalu ya mendoakan doa intensi paus, lalu kalau beramal bagaimana lah, udah sakit kan. Lalu ada doa-doa tertentu yang mereka doakan, doa Pak kami, doa ini. Nah, mereka itu ya para pastor paroki itu atau pastor bagaimana, itulah mereka rancang lah supaya mereka di lingkungan kah gabung semua yang tidak mampu kan gitu. Supaya mereka juga memperoleh indulgensi penuh. Nah, mereka ngaku dosa. Jadi itulah. Lalu apa fungsinya tempat-tempat suci itu? Kan ya kan? Betul, kalau Pastor. katedral kan sudah Harus kita tahu. Itu kita memasuki Porta Sancta. Nah, kalau tempat-tempat suci tadi, nah itu tempat ziarah di mana kita juga bisa memperoleh indulgensi. Nah, indulgensi di situ kaitannya untuk ya intensinya itu bisa untuk diri sendiri dan bisa untuk orang yang sudah meninggal. Gitu. Jadi contoh kan, saya sudah melakukan peziarahan. Peziarahan lah saya pertama saya. Nah, harapannya ya saya ziarah ke Porta Sancta katedral lah. Nah, dan nggak mungkin juga kan, kurang pas lah saya ziarah memperoleh indulgensi untuk bapak saya, sementara saya juga belum. Harus kita dulu ya Pastor ya. Nggak mungkin kan. Aku nggak usah lah ke katedral, di tempat suci sajalah. Untuk bapakku, dia aja belum dapat. Dia aja belum dapat ya kan. Contoh lah kan, apalah kurang pas lah kan. Jadi untuk dirimu aku nggak usah kan, nggak pas juga. Jadi harapannya, nah ini juga mempermudah umat supaya untuk indulgensi bagi kedua lah mungkin ya, sesudah diri kita usah lagi ke katedral. Jadi cukup di tempat-tempat tadi. Nanya nih Pastor,
Ini kan saya kan kemarin kan ikut 2 kali nih peziarahan karena satu untuk saya, satu untuk papa yang meninggal, ya kan. Jadi katanya harus ngaku dosa lagi. Jadi aku ngaku dosa lah, bener-bener 2 kali. Gak apa-apa, ini dia. Apa harus ya? Setiap cycle itu harus ngaku Luar dosa ya? biasa memang Cici nih ya. Gantung gini, kalau saya hari ini berziarah, besok saya ziarah lagi, kan selang waktu itu kan sedikitlah kemungkinan kita Berbuat dosa. Tapi kalau ziarah saya hari ini 2 bulan lagi, saya udah banyak dosa pun ini kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi supaya yang apa namanya ada intervalnya agak jauh itu kan sudah berdosa kita. Nah itu dia kaitannya. Jadi kalau yang tempat-tempat suci itu, di situ juga bisa berziarah. Tapi dalam kaitan indulgensia itu untuk yang apalah, untuk orang-orang yang sudah atau untuk saya lagi. Jadi dalam arti indulgensi penuh itu, ya contohlah saya ziarah bulan 5. Kan sampai bulan tanggal 6 nanti bulan, saya kan masih berdosa lagi saya. Iya betul. Jangan pikir ini semua sudah dihapus. Bukan. Ya, aku mikir gini kan, indulgensi penuh nih, gue udah dicatat nih. Mungkin Kalau perlu ada piagamnya. karena gini kan, Udah ada piagamnya ya. 3. Sertifikat itu. bulan 1 kan korupsi dia. Yang bulan 1 korupsi dia 50 juta. Rupanya bulan 10 20 juta dia korupsi. Itu nggak dihapus. Yang dihapus itu yang Sebelum dia berziarah ya. Jadi kan, Mas? maka selama tahun jubileum ini kita bisa berkali-kali dan bagi orang tertentu, maka ada pertanyaan dari umat atau pastor juga, berapa kalinya kita dapat indulgensi rupanya. Jadi setiap hari hanya 1 bisa indulgensi. Kita persembahkan untuk diri kita, untuk siapapun. Maka ya sebenarnya tahun jubileum ini kan tahun rahmat. Ya kalau bisa sebanyak mungkin bisa orang kita bantu. Ya, bisa bantu bapak saya, mama saya, nenek saya, mantan saya. Diomelin tor. Bisa aja ada mantanmu kan bunuh diri dia gara-gara kau. Aigo, jangan gitu Edi. Kau ingat dulu mantanmu yang depresi gara-gara Iya. Artinya itu yang penting Katolik dan sudah dibaptis ya. Sudah dibaptis dia. Jangan pula Beda kan? aku mamaku itu Islamnya dia bisa dapat, nggak bisa. Oh gitunya. Ya Katolik lah. Katolik betul ya Mas ya. Untuk orang Katolik lah. Apakah nanti ya kita nggak tahu belas kasih Tuhan, tapi kita percaya itu ya untuk yang kita yang hidup ini pun kalau belum baptis, makanya kemarin ada anak-anak kan yang masih umur 5 tahun. Oh iya pastor. Kami mau berjubileum ini, mau ziarah pastor. Iya. Jadi kami mau ngaku dosa sama siapa? Kau masih 5 Ya, tahun. mereka lebih excited malah. Bener. Saya bilang biasanya kan kalau belum komuni kan, belum lah kan. Komuninya ukurannya biasanya. Iya sih pastor. Jadi kalau makanya anak-anak kita kalau lama nggak komuni sudah SMP itu dosa-dosanya mamanya yang tanggung bapaknya. Ya iya. Oh jangan langsung melihat Di komuni lah. Orang tua yang tanggung itu kenapa dia salah kan? Karena kita nggak ingetin anak kita ya. Kenapa diperlama Maka ya? ketika dia sudah komuni, Dosa sesudah dia komuni, Ziarah lagi, Ci. dia gitu ya. dianggap dia sudah Dewasa. bisa. Udah siap ini daftar Jadi kalau komunikasi, Ci. anak-anak yang bisa komuni kan sudah bisa dia membedakan. Oh ini Iya. tubuh Kristus yang harus. Kalau enggak masih kita dikasih kan nanti buangnya pula. Iya, kan itu iya. kan. Maka itu. Jadi dalam kaitan ini kan diharapkan memang itu tadi. Kalau boleh sebanyak mungkin. Kalau mau tiap minggu pun kita nggak apa-apa. Wah. Itulah Luar biasa rahmat Luar itu. biasa. Jadi kita menjadi berkat bagi orang tua kita, keluarga kita. Dan kita ikuti apa tadi? Rute-rute dan syarat-syarat tadi. Satu Contoh, circle lah ya. minggu ini saya untuk bapak saya mau persembahkan itu. Saya ikuti semua itu, misa. Kalau dia yang pertama tadi, contoh ziarah pertama lah kita ke katedral kan, kita harapkan memang bersama. Maksudnya bersama dengan? Ya lingkungan. Oh iya. Rombongan gitu ya. Supaya kan kadang-kadang kan contoh
5 lah kita kan. Nah, kalau bebas masing-masing, bagaimana kita mau ziarah? Terus dia bilang, aku udah beramalnya semalam, katanya kan, contoh kan, aku udah misanya. Jadi kan, maka kita harapkan ya terarah lah kalau beramal kemana, kalau misa di mana, supaya jangan. Nah, yang kedua itu nanti untuk keluarga kita yang sudah meninggal itu sendiri-sendiri bisa. Oh gitu. Nah, kita aturlah kapan kita mau mengaku dosa, hubungi pastor kan. Pastor, saya mau ziarah ini untuk intensi untuk arwah orang tua. Ada waktu enggak? Tapi kalau yang pertama ini kan sama-sama kita gitu. Lalu yang kedua ini kita bisa sendiri atau bersama keluarga 2-3 orang. Nah, bagi contoh orang Siantar, dia nggak perlu ke Medan, cukup dia di tempat suci Jalan Sibolga. Oh, berarti nggak perlu masuk Porta Santa yang di katedral. Ya, kalau untuk yang apa nih, kalau udah yang kedua ketiga kali. Berarti cukup banyak sekali aja itu ya pastor dalam melakukan rute ziarah itu. Tapi kan enggak, itu kan di sana pun nanti sama juga, dia dicari nyalah yang mana di Siantar. Contoh kalau dia umat Sibolga kan. Iya, besar. Nah, nanti dia kan ngaku dosa. Bisa dia di situ hari Minggu atau hari raya. Tapi intinya tetap ngaku dosa lah gitu. Lalu ada amalnya, mau amal di mana? Yang kedua amalnya ini bisa lebih apa dia? Menasehati orang pun udah termasuk. Sabar. Iya, sabar kita kan, tidak mudah marah. Jangan marah-marah. Kunjungi orang sakit. Karena kita sudah sendiri, kita lah dalam hati kemana, nggak perlu seperti yang awal tadi kan. Kemana kita jam berapa? Jadi yang ini bisa lebih banyak lagi jenisnya. Ya, saya mau bantu orang pinggir jalan lapar dia, nggak ada pakaiannya, udah itu dia. Jadi kemudian mendoakan doa paus itu kan, intensi yang per bulan itu kan. Nah itu selesai. Lalu yang saya nanti bulan 9, kok bulan 8 itu ada dosa saya ini lebih besar pun dari yang dulu. Saya mau ziarah lagi. Ziarah lagi untuk kita lagi. Selama sampai tanggal 6 Januari. Kita bisa. Mau berapa kali diri sendiri, mau berapa orang, bisa buat daftar kan. Aku bapakku udah lo gitu. Kadang-kadang inilah istimewa tahun jubileum ini kan. Kita percaya dalam iman. Ya, contohnya orang yang yang berziarah dia memang menyadari itu kan. Besok dia pergi, ya udah kita yakin memang dia. Jadi membebaskan diri kita juga Berarti pastor, kalau kita sudah mendapatkan itu kan peziarahan mendapatkan indulgensi penuh ya pastor ya. Tandanya kita mendapatkan indulgensi penuh itu apa pastor? Tanda fisik, lahiriah. Gitu. Misalnya udah sah nih gitu, kan ada ini nggak sah ya. Tanda fisik. Jadi nggak kan, mungkin kan tiba-tiba tangan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan. Atau distempel tangannya. Jadi kita kan di keuskupan ini sudah menuntun umat juga dengan namanya paspor itu. Jadi ada paspor kenang-kenangan gitu ya. Paspor perjalanan itu, tempat-tempat yang kita kunjungi supaya distempel juga. Artinya nanti dengan itu syarat-syarat itu, saya rupanya amal udah gitu. Ini kan dipikirnya udah selesai, rupanya nggak belum lengkapnya distempel. Itu bukan sebenarnya kewajiban, tapi membantu kita lah supaya kita saya sudah jalan ini semua. Kemudian sampai nanti di katedral kan dikasih apa itu sertifikat. Didaftarkan, kasih sertifikat. Nah sekarang memang untuk nanti bulan 8 ini ada juga nanti sertifikat berkat apostolik dari uskup. Seperti yang dari Roma itu kan. Jadi bagi siapa yang sudah berziarah itu bisa nanti dikasih sertifikat berkat apostolik dari uskup itu dengan namanya, lalu nanti dibingkai bisa. Tapi memang dia ada juga harganya. Tidak dipaksa. Siapa yang mau memesan bisa. Dari mulai bulan 8 itu nanti ke panitia. Yang setiap paroki adakah?
Enggak, artinya ke panitia lah, ke panitia. Bisa juga disampaikan ke paroki. Nanti kan kapan dia ziarah, siapa namanya, nanti dia dapat berkat apostolik dari sertifikat peziarahan dari uskup. Nah, itu nanti bulan 8 kita coba. Berarti Cici udah dapat lah ya sertifikat ya? Enggak, tergantung kalau dia mau Berarti sertifikat yang dari keuskupan udah dari Apostolik, katedral apostolik. sudah. Bulan Tapi 8. nanti berkat apostoliknya itu nanti itu bisa. Wow, sudah berziarah pun dipesan bisa dia. Kayak sudah berziarah hari itu tanggal sekian. Nah, saya mau dapat itu. Iya. Iya. Paspornya tadi kan bisa jadi bukti gitu ya, Mas. Saya mau dapat itu, saya mau pesannya. Kemarin harganya berapa ya? Mungkin 25.000 satu dan 50.000. Dan memang kertasnya juga kertas yang apa itu? Yang bagus seperti itulah sertifikat bukunya. Bukan yang PSA. ya. Merek. Yang dia agak apa namanya? Agak licin dan berapa juga dia sedikit. Kenang-kenangan dia. itu, kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Itu mirip-mirip yang dari apa Roma itulah. Jadi itulah kita buat supaya terbantu prosesnya kan. Iya. Maka diharapkan dengan itu nanti ya ini 3 apa tadi kan? 3 bentuk tadi. Ya, ke Porta Sancta, ke tempat suci, atau di rumah atau tempat-tempat penjara, rumah sakit. Nah, kita bisa mendapatkan indulgensi di situ. Iya. Hanya ada bukti fisiknya itu tadi aja ya, Pastor ya, yang kita dapat dari keuskupan. Ya itu kalau untuk yang apa namanya ya, indulgensi untuk orang tua itu masing-masing aja, masing-masing dalam arti sertifikatnya. Tapi yang pertama itu yang perlu kita sertifikat diri untuk kita Diri kita sendiri ya. Untuk kita sendiri. Jadi nggak usah berkali-kali minta sertifikat ya, Pastor ya. Ribet. Karena saya juga salah satu volunteer. Aduh. Karena cuma 25 tahun sekali itu kan, barangkali kan nanti nggak sempat. Dikejar, Bin. Dikejar berkali-kali. Berkali-kali. Ada berapa banyak itu sertifikat? Sebenarnya diharapkan memang kita ziarah ke Roma kan. Iya sih. Jadi sebenarnya Berarti sejak ongkos tapi dulu ya, Pastor ya? Diongkos. ziarah Porta Sancta Indulgensi itu kan kesananya. Tapi tahun ini Bisa dibuka uskup beberapa memberikan apa kemudahan. Tak perlu ke katedral pun bisa. Bahkan kita termasuk sebenarnya tidak terlalu berat ya. Kalau di Jakarta itu 9 gereja harus dikunjungi kan. Ya, 9. Nah, itu wajib tidak dia. mudah, wajib dia. Iya. Tapi bisa dicicil. Bisa dicicil beberapa hari. Tidak langsung satu hari one day gitu Dan ya. menyenangkan juga gitu. Jadi ketemu kan sampai ke sana kan. Jadi banyak teman. Sini ada teman, situ ada teman, di sana teman gitu. Hanya memang satu apa kan yang harus dicermati. Sebenarnya apa nama indulgensi penuh itu bukan masalah mengunjungi itu. Ya, itu harus ditambah juga bahwa kita dalam situasi rahmat ya. Situasi rahmat itu maksudnya selama perjalanan itu memang satu hari itu contoh kita tidak jatuh dalam dosa juga. Iya, benar. Jadi bukan asal sambil berziarah cantik kan. Bukan itu. Yang penting eksis di medsos. Iya. Jadi ada juga unsur ya situasi suasana berrahmat kita. Maka saya bayangkan seperti tadi kan. Kalau hari ini kita pergi, minggu depan kita pergi, kan sudah dalam proses ini pun kita sudah berdosa lagi. Mengerti maksudnya kan? Mengerti. Kalau saya kunjungi 9 itu, padahal itu hanya saya lakukan dalam 3 bulan lah. Karena nggak mungkin satu hari semua itu kan. Iya, jauh-jauh. Jauh-jauh lagi. Nah, lalu dalam 3 bulan itu kan tidak lagi dalam suasana rahmat dia, orang mungkin malam udah mencuri lagi pun dia, lalu ziarah lagi. Ya, itu hasilnya kan. Jadi itu memang harus apa juga, maka harus perlu dikatekesikan ziarah itu bukan rekreasi. Nah, maka saya hari itu pernah juga saya membimbing dan memang betul-betul saya senang ya. Satu stasi, satu mobil begitu. Bagaimana mereka berangkat di atas mobil pun dengan katekese. Nah, ada katekesenya gitu. Jadi sepanjang jalan sampai pulang memang tidak ada apa ya unsur-unsur lain gitu. Kadang-kadang kan peserta ini
belanja dulu lah katanya. Rekor dari Iya. arah sana Lebih kan berat ke Medan. rekreasinya. Belanja. Waktu belanja itu jengkel pula dia kan. Mahal Menawar- kali pun menawar katanya. pula, ya kan begaduh. Mahal kali Banting pun. harga itu dosa nggak itu? Dari 100.000, 40.000 bisa. Kayak mana kayak gini penjual katanya pula dah. Jadi memang hari itu ya Dikondisikan. bimbing kondisikan Iya, iya. dengan Ya, bagus katekesi di juga atas gitu. mobil. Salah satunya lah itu. Begitu mau masuk ke katedral pun ada katekesinya. Apa itu Porta Sancta? Ah, Supaya iya. jangan asal Itu lewat. perlu sih. Paham Jadi benar gitu. ada katekesi dia mereka rancang gitu ya. Ya menarik ya. Ya, soalnya kadang-kadang ada yang nggak paham juga, pokoknya lewatin Porta Santa aja gitu. Supaya jangan banyak. Nah, ini nanti kan kalau nggak ada bahan, bagus sekali ya apa Oh ini. iya. Katedral itu bagus sekarang katanya pula kan. Nah, Jadi nggak- gibah gitu ya. Nah, jadi nggak memang kalau pastor dulu enggaknya malesnya pastor dulu kan. Malah tambah dosa lagi. Lain konteksnya ya Mas ya. Jadi gibah lagi. Pastor sekarang bagus. Bagus ya. Kalau pastor dulu, Ih, gersang ini gersang. Jadi berziarah malah mengkritik lagi apa. Jadi ya dan saya Cocok sih. ya itulah maksudnya. Iya. Nah, jadi begitu ketentuan-ketentuan kita. Nah, memang ya berat ya harus dari tempat jauh ke Medan kan. Nah, saya pikir ya di balik dari pengorbanan kita itu kan ada sukacita yang Yes. Iya. ya artinya yang berharga itu mahal memang harus dibayar mahal juga kan. Iya. Ya, artinya seperti kemana umat kita ini jauh ya. Nanti sampai bulan 12 masih bisa dia apa kan menyicil dulu mengapa menabung kan. Iya. Nah, lalu harus ada memang kerjasama inisiatif dari paroki dari stasi kan. Iya. Nah, supaya jangan mahal. Itu Kan dia bisa juga sekarang. kadang-kadang umat ini pun mau jalan-jalan dulu ziarah ini pun tinggi juga gengsinya. Aku kalau naik mobil yang itu nggak mau kan Itu pula. iya, maunya ber-AC. Itu udah dosa nggak itu Pastor? Ya, itu juga kan. Kalau habis itu kadang-kadang. ngaku dosa aman. Kadang-kadang kan itu pula kan maunya yang apa bagus lah. Padahal kan harus tidak harus kan. Yang penting kita bisa sampai jalan dengan baik. Nah, itu atau kerjasama kalau ada umat kita yang punya mobil kendaraan iya. kemana kita bayar minyaknya aja kan Iya. lebih kadang-kadang inisiatif seperti itu perlu karena orang sudah mulai berpikir wah berapa harus habis ke sana. Nah, dan bisa juga saling membantu. Iya, Iya. bisa diakali lah ya Mas. Ya, keluarga yang tidak mampu ya udahlah patungan, ikutlah soal gitu. transport kita apa kan Betul. gitu. Jadi dan saya lihat ya sampai sekarang antusiasnya Iya, luar biasa benar. luar biasa. Nah, apalagi kemarin bulan inilah libur-libur ini kan Ya, Oh, iya, banyak kemarin. sekali memang Oh, setiap iya, hari. ribuan yang datang. Itulah 250 kan sekali jalan satu saja. trip ya. Iya. Satu kelompok aja 250. 250. Ada yang 50, ada yang Ya, awalnya sekian. dibilang 14, 19 Bu. Ya kaget kami, kami cuma berdua. Oh my god. Itu loh orang lapangan Iya, ya harus aduh. siap-siap ya. Iya. Jadi Cici pernah nggak ikut menerangkan begitu di katedral? Pernah waktu itu pastornya bilang, kamu yang terangkan ya? Hah? Saya cuma disuruh jualan souvenir. Sampai oh my god. Ngeheng langsung. Tapi bisa kan? Ya entahlah. Iya. Ada sukacita ya, Iya. kegembiraan dari orang-orang yang kita lihatlah di medsos ini kan. Iya. Bagaimana ekspresi mereka. Ada yang dari jauh Kanopan Oh iya. berangkat hari ini bermalam di Medan, keliling lagi lewat Kawan Jahe, Siantar. Oh, seru itu. Nah, yang mereka ya memang niat lah untuk Iya, itu. iya. Jadi tergantung para pastor juga yang menggerakkan. Kembali lagi ke peran para Nah, harapan pastor, kita ya. memang kan kalau boleh tiap-tiap paroki ini kan tiap minggu berangkatkan
20 Iya, 25 iya. orang ya kan. Iya, betul. Berangkat gelombang pertama seperti si paroki Silalahi itu kan. Mereka ya. Mereka Iya, ada gelombang. Jadi jadwal. pastor juga katakan untuk jadwal peziarahan tanggal sekian akan didampingi pastor. Siapa yang mau ikut kan gitu. Jadi Iya. orang menyesuaikan waktu Waktu, diri. iya. Ya. Kalau nunggu semua nanti aku bisa kau Iya. nggak bisa. Lewat Minggu depan aku peserta. nggak bisa, kau bisa. Jadi aku nanti yang tanggal sekian lah kan bisa kita juga Bisa. Iya. berdua atau ada beberapa orang. Nah itu dia. Nah, untuk praktek kita di sini sudah berjalan dengan baik. Ya. Memang ada juga beberapa paroki yang baru 1-2 rombongan mungkin, karena memang program tahun jubileum ini kan apa juga berjalan bersama dengan fokus pastoral. Sementara fokus pastoral kita kan sudah ada program dengan pendanaannya semua. Nah, tiba-tiba datang jubileum. Iya. Yang mana kan? Tapi ada juga paroki yang memang sambil jalan program ya jubileum juga jalan gitu. Iya, iya. Dan ada yang katakan nantilah mulai bulan 8 sampai ke atas ini kan, di situ mereka upayakan untuk ada berziarah. Begitu. Iya, ya pastor ya. Aduh. Kayak mana lah menceritakan kalian pun belum berziarah. Itulah makanya. Dengan ini kami termotivasi sih pastor. Ya kan di. Mungkin bulan Ya, depan. pastor. Bulan depan Priska dulu lah. Artinya kan Saya kan cuti. beberapa orang pun bisanya. Oh iya Itulah, betul. 5 orang, 6 orang. Iya. Bisa. Jadi bentuk-bentuk kelompok gitu kan. Iya. Nah, bikin apanya List. apa Apa ya Mas? apa namanya istilahnya Itinerary. rundownnya. Oh, rundown. itinerary Jam ya. sekian kita Iya, jam iya. sekian di sini. Ini kita buat nanti berakhir di sini gitu. Jadi itu akan menuntun kita daripada nggak ada jamnya kan. Dapat PR. Jam ya. berapa kita berangkat? Nantilah tergantung kau datang aku datang. Aduh, podcast ini dapat tugas kita ya. Tugas iya makin berat. Makin ya. berat rumah. Kirain tadi Evan aja kita ya dan rupanya. Dapat tugas. Iya. Pastor kan kita udah banyak cerita nih, tapi kita mau merileksa. Iya, kita merelaksasikan stretching dulu. Bisa, Mas. bisa. Agak-agak di-refresh di-refresh gitu ya. dulu. Boleh, Main game boleh. lagi Nah, jadi kayaknya kami enaknya sudah ya. mempersiapkan game, Pastor. Boleh, boleh. Boleh ya, siap ya. Gamenya nggak susah kan? Enggak, Pastor. Paling menghafal nama pastor paroki ini bersama namanya. Nanti akan dijelaskan. Bentar ya, Oke. Pastor. Mari Kak Priska ambil propertinya. Ini sudah disiapkan oleh tim kreatif. Oh. Kita iya ya. Oke, terangkan Kak Priska bagaimana. Ini nanti ada beberapa gambar. Iya. Nggak boleh, pastor nggak boleh lihat dulu. Ini ada beberapa gambar seputar jubileum. Iya. Jadi nanti yang main ini bukan kami, tapi pastor dan Cici. Nanti giliran satu-satu mengangkat gambar yang akan ditebak oleh pastor adalah gambar yang pastor Angkat. Jadi Oh, Cici mengarahkan gambar apakah itu? Memberikan supaya- clue Nah, gitu. supaya Tapi pastor yang bertanya menjawab. kan, baru saya menjawab gitu. Iya. Oh ya, baik. Pokoknya Cici menjawab apa yang Cici. Apa yang pastor tanyakan ke saya? Iya, Oh, apa yang iya, di-describe sama pastor ke Cici. Iya, iya, Oke? iya. Oke. Dan syaratnya tidak boleh menunjuk. Misalnya nih, ada misalnya gambarnya gambar uskup. Ini kan ada uskup, nggak boleh tunjuk. Oh, Nggak boleh baiklah. tunjuk, harus di-describe. Oh, oke, Nah, oke. Menggunakan kata-kata Iya. saja. Iya, tidak boleh menggunakan bahasa Inggris Iya, misalnya misalnya gereja bahasa Inggris. church gitu. Enggak, oh tidak dong. Oke, harus oke. di-describe dengan Di-describe. kata-kata kalimat gitu ya. Baik, baik, baik. Contoh Oke. misalnya ini gereja paroki Tanjung Selamat karena tuh Rosari kan. Atau Pelangkani misalnya gereja India gitu. Nah, itu bisa. Oh, gitu. Baik, baik, baik. Ya. Oke ya. Jangan susah-susah ya. Enggak aman. 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 Siapa dulu nih? Ya. Oke. Bisa agak Hadap-hadapan. Ya, mana ya? Nah, tapi jangan ini Untuk mata pun kami. Ini mata ya. gimana? Ganti-gantian atau? Ganti-gantian. Iya, ganti-gantian, Oke. Nanti ganti-gantian. pastor duluan atau Cici duluan? Bebas. Cicilan Bebas, duluan. bebas. Cicilan. Oh, oke, 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 oke. Cici, naikkan. Naikkan.
Ya, Oke. Pastor lihat. Pastor Oke. describe. Oh. Ini nama tempat, Pastor. Ini tempat ya? Atau enggak, atau Begitu. Pastor Gindo aja yang kasih clue, Iya. Cici yang jawab. Oh, Itu apa? Pernah ke Samosir? pernah. Oh. Apa yang unik di sana? Iya. Yes. Yes. Apa yang Ayo, unik? Ci. Danau. Apa? Danau Tobanya. Bukan. Yang unik itu Danau kan nggak unik. Iya. Ya adalah sesuatu tempat gitu. Tempat Berkaitan wisata dengan- kah? Ya. Berkaitan dengan jubileum ini. Ci. Berkaitan dengan jubileum lah. Aduh, saya juga nggak tahu loh. Ada suatu bangunan. Bangunan Pangururan itu ya? Iya. Aduh. Bangunan yang kita ikut. Oh, Ya, iya. kita ikut. yang unik dia, unik. Excited ini jawab. Gereja Inkulturasi itu ya? Ah. Ya, ya, ya. Iya. Sekarang Ini ya. Ini sih. Oh iya. Atau Mikael. Oke. terbalik. Opo iku? Aduh, ini mudah sekali, Pastor. Mudah, cluenya mudah. Aduh, Pastor James. Hah? Pastor James. Oh, Pelangkani. Iya. Udah kali udah kali. Udah kali ya. Yang punya Cici susah-susah. Iya, masih lah. Ini Ci, mari Ci. Aduh, apa itu? Apa yang unik? Banyak, Pastor. Di Rantau Perapat. Aduh, saya nggak pernah ke Rantau Perapat, Pastor. Gimana itu? Gerejanya juga? Enggak. Gua Maria. Ya, mudah kali. Oh, iya, Apa iya. namanya, Ci? Gua Maria. Rantau Perapat apa ya? Gua Maria, Bunda. Biasanya Gua Maria Bunda titik. Aduh, nggak pernah, Pastor. Terbatas ke Siantara. Pas-pas. Oke. Cici lihat dulu. Cici lihat dulu. Oh, pertolongan abadi. Oke, udah bisa lah tuh, udah tahu kan gua Maria. Oh, iya. Namanya aja kan. Iya, 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 iya. Ya, ini lebih mudah lagi nih. Aduh, ini lebih gampang lagi, Pastor. Ini kayaknya berkenaan dengan tugas pastor saat ini. Tapi adanya di seperti kop surat gitu. Apa itu? Berkenaan dengan tahun Rama, tapi adanya biasa di kop surat atau baju atau logo atau barang-barang souvenir ada ini. Logo tahun jubileum. Oh iya. Oh iya. Curang sekali ini. Oke. Apa iku? Tempat beribadah di aduh. Di mana ini ya? Di mana ini? Mana? Ciri-ciri bangunannya aja, Ci. Ya, Bisa. dia ada 3 salib di Ya. atas. Ya, dia ada 3 kubah di atasnya. Warnanya. Warnanya Gereja putih. Paroki Dolok Sanggul. Yeay. Iya. Ngeri, Pastor ya. Jangan banyak-banyak. Dua lagi. Dua. Wah ini pasti Cici harus bisa jawab ini. Ya, ini. Oh, Harus bisa jawab. Bangunannya agak kecil. Couple. Bangunan kecil, tidak terlalu besar sebagai sebuah gereja. Akhir-akhir ini banyak kali kunjungi orang dia. Ini kunjungi orang banyak. Ya. Ya, di sekitar apalah. Kota Medan. Oh, ini betul. ayo, deng, 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 deng. Katedral kan? Hah? Gereja katedral kan? Ya itulah. Kok kecil sih, Pastor? Oh. Sanggul mungkin. Ayo, terakhir lah ini ya, udah bisa lah ini. Iya. Enggak ada ini satu lagi. Oh, ini tempat beribadah juga di salah satu ibu kota dekat Sumatera Utara. Dekat Sumatera Utara. Dekat Sumatera Utara, tapi di luarnya memang.
luar provinsi. Ibu kota di tetanggaan dengan provinsi kita. Aceh. Gak bakal. Iya. Oke, Cici terakhir episode terakhir ya. Oke. Iya. Hmm. Satu bangunan ada Gereja ini. gereja, ada langit yang agak biru di atas. Aduh, luas itu. Absurd banget. Dia pelindungnya Santo Francis Assisi. Oh, parokia Puji. Agak unik memang gereja ini. Enkulturasi. Kulturasi. Pangururan lah. Lain. Ya tadi kan? Bukan sih. Bukan sih. Agak-agak daerah dingin memang ini. Daerah dingin. Yang di Tadi Cici sebut parokinya di awal cerita tadi. oh gitu. Iya. Paroki Kabanjahe ya? Gereja Kabanjahe ya? Lagi tetangga. Biasa orang jalan-jalan ke sini. Iya. Brastagi. Oke. Ini langsung dapat nih. Oh. Sidika lang kan? Tidak. Oh, siapa ya? Siapa ya? Yang paling ganteng di sini, Pastor. Hah? Yang paling ganteng. Paling ganteng. Apa uskup? Oh, kan gak ada di sini. Ciri-cirinya dulu. Oh ya, yang paling indah suaranya. Saya. Oh iya. Oke. Susah kali ya. Susah kan? Udah sekian lah, berapa nih nilainya nih? 100. Udah gimana? Udah agak-agak cair lah ya? Udah agak cair, aduh. Udah main games Udah kita. main game, Udah udah- nyanyi juga tadi. Iya. Udah banyak juga yang dikasih. Iya, banyak masukan-masukan juga bagaimana penjelasan terutama berziarah kau. Iya. Itu pesan ya PR sudah diberikan. Apalagi yang kurang coba? Makanya, pokoknya bincang kita kali ini seru kali ya kan? Seru, Iya, jadi- dengan- Nah, di samping apa itu kan, ya apa namanya, penziarahan itu memang tidak ya yang rohani, yang batin, yang inti sebenarnya Iya, iya. ditekankan. Tapi kita panitia juga menyiapkan aksesoris ini, Iya. dan itu Seperti ini bisa sih. apa istilahnya ya, menambah juga inspirasi. Iya. Ya. Artinya sesuatu penziarahan bila ditandai dengan apa namanya ya, benda-benda itu, merchandise ini kan tidak terlalu mahal, yang penting mungkin bisa juga menginspirasi Mengingatkan kita. kembali. Jadi jika teman-teman yang mau mendapatkan merchandise tahun jubileum, supaya lebih semangat lagi berziarahnya, ya kan? bisa juga langsung menghubungi nomor di bawah ini ya. Iya. Bisa juga cetak Langsung. sendiri. Bisa juga cetak sendiri. Sendiri, Tapi kalau bisa. misalnya Kalau misalnya males ya, Males. kan juga nyari lagi. Ya, Di kita Catholic Center kan siapkan ada. juga ya kan? banyak Iya. ini kan, baju, topi, kipas. Ini kipas ini kan. Kipasnya Iya. lucu. Lucu, Ada juga topi. yang seperti ini, lucu. Ada lucu. Oh, iya. Ada tumbler, Tumbler. ada tas, Tote bag. Ya, tote tote bag. bag. Iya. Ada juga Topi. payung, Semua- ya, Oh iya, payung. iya. semacam lah. Jadi aksesoris. Tapi itu juga bisa ya membuat lebih semangat lagi. untuk mendukung. Bagus juga kalau mereka. bertongkat kan. Betul. Karena Mm-mm. seperti Seperti di apa ini kan si Luce yang kan? bertongkat Iya, dia, iya. lambang Luce. penziarahan. Iya. Nah, intinya tahun jubileum ini ya harus memberi kita semangat baru. Iya. Semangat baru dan pertobatan, begitulah. Pertobatan, rekonsiliasi dengan orang-orang yang bermusuhan dengan kita. Seperti tadi ya, berdamai itu kan bukan karena bermusuh juga. Betul. Bisa juga karena kita punya utang kan. Maka tahun jubileum ini bisa juga kita sebagai apa ya, apa tadi, silih atas Silih, ya. penziarahan kita. Tidak harus memberi. Kalau ada contoh, contohnya lah aku berutang sama kamu ini 100.000 kan, dan Oke, memang aku Ustaz. nggak mampu membayar itu, kamu tahu itu kan. Iya. Iya, Ustaz. Kalau kamu katakan udahlah
lunaslah itu. Berharaplah dia. Berharap Pastor. Berharap Itu dibayar sih. semoga lah ada orang seperti itu ya, tiba-tiba datang di telepon atau nelpon Edi tahun jubileum tahun ini. Udahlah, nggak usah bayar utang. Kuputihkanlah utangmu, senang sekali aku. Caranya gimana? Kamu kasih link kita. Enggak, artinya itu salah satu bentuk kan. Iya. Karena sebenarnya banyak juga orang yang menderita bukan karena banyaknya utang. Iya sih. Karena utang itu juga menjadi beban kan. Ya, Kadang-kadang mungkin aku punya utang 200.000-nya. Tapi kalau saya nggak mampu membayar, itu juga menjadi Bikin bahan stres ya. pikiran. Betul. Tidak nyaman ketemu kan. Tapi ketika kita membebaskan itu rasanya itu salah satu bentuk. Mungkin kita nggak bisa memberi dalam arti uang dari kita, tapi bisa juga kita membebaskan orang dari itu gitu. Artinya kalaupun ada itu mungkin dibuat juga tertulis kan. Supaya nanti jangan lewat 2026 nggak jadinya hari itu. Jadi sebagai satu bentuk dari apa. Lalu tahun jubileum ini juga kan kita berdamai dengan alam. Kita buat gerakan-gerakan juga memang bagaimana peduli lingkungan, menanam pohon atau sampah atau yang berkaitan dengan lingkungan hidup lah. Kiranya ya, di rumah-rumah bisa juga kan buat taman jubileum di komunitas-komunitas. Ada gerakan ya yang membuat kita dalam arti tadi berdamai dengan lingkungan kita. Jadi perdamaian itu kan bukan hanya dalam bentuk-bentuk besar, hal-hal kecil pun di alam ini bisa juga menjadi bagian. Dengan tidak membuang sampah saja itu sudah berdamai kan? Menarik. Sampah ini kan menumpuk, banjir kan itu dia, longsor macam-macam. Hal-hal sederhana yang bisa kita buat, menciptakan lingkungan yang hijau dengan nanam bunga, dengan memelihara kebersihan begitu. Dan itu aspek dari dengan alam ya. Selain tadi dengan alam, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan Tuhan. Nah, jadi dalam tahun jubileum ini banyaklah kiranya pengalaman-pengalaman yang membangkitkan semangat baru. Seperti saya katakan tadi, harapannya kita ini ya, saya, Silpi dan ini ya, seperti tema dari tahun jubileum ini kan, space non confunded. Pengharapan tidak mengecewakan. Jadi orang semakin sampai pada iman ya, kalau kita berharap, dan pengharapan kita dalam Tuhan ya. Karena sering juga kita berharap dalam diri kita sendiri kan. Kecewa kita, kenapa enggak kan gitu. Jadi seperti orang-orang Kristen di awal di Roma itu, dari Roma 5:5 itu kan, pengharapan tidak mengecewakan. Apa yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Penderitaan kah, pembunuhan, ya sakit atau macam-macam, nggak ada sebenarnya. Jadi orang yang berharap dia tidak akan kecewa. Dan pengharapan itu ditampakkan dalam sikap-sikap ya, hidup penuh syukur. Orang yang berharap kan bersyukur dia. Bersyukur lalu berdamai dengan orang lain. Lalu menolong, membantu yang berkekurangan, kecil, dan selalu bertumbuh dalam iman. Terakhir itu dia terus membina diri, ongoing formation itu, membentuk diri terus menerus. Nah, itu bagian dari tahun jubileum. Banyak kan yang berpikir ya, sudah tahun jubileum kembali lagi ke kehidupan lama. Malah parah lagi. Jangan, makanya itu kan kita sudah melangkah ya. Membawa kita kepada formasi hidup ya, hidup yang baru yang terus kita tingkatkan terus menerus. Menjadikan setiap tahun itu ya tahun jubileum gitu ya. Bukan hanya udah selesai dosa lagi. Nanti 25 tahun. Tidak. Jadi itu mengajak kita untuk membentuk diri lebih baik lagi dan lebih baik lagi.
Oke. Oke, Pastor, tidak terasa 1 jam kebersamaan kita ya, lebih bahkan Lebih ya. Iya, terima kasih Pastor atas waktunya. Cici sudah mau mampir ke kedai kami nih, Iya. Pastor dan Cici. Iya, dan pengalaman-pengalaman juga ya kan secara nyata kita sudah dengar baik dari pastor tadi maupun dari Cici, semoga semakin menambah inspirasi dan juga wawasan kita ya kan tentang Iya tentunya. tahun jubileum ini. Iya, Terakhir tahun lah jubileum. pastor, pesan paling penting dari Cici juga ya, Dari nanti Cici juga. langsung disampaikan aja Cici. Pesan terpenting yang ingin disampaikan terkait tahun jubileum ini, pastor. Baik, kepada seluruh umat di Keuskupan Berawati juga ya. Atau bisa ditengok salah satu kamera. Iya. Suster, Oh iya. Bapak Ibu, ya mari kita isi rayakan tahun jubileum ini, tahun rahmat Tuhan ini, suatu ya kelimpahan rahmat yang berlimpah, di mana kita bisa menikmati kemurahan hati dari gereja ini ya, kemurahan hati dari Tuhan melalui gereja, di mana kita secara istimewa dapat memperoleh indulgensi penuh. Ya, suatu rahmat besar itu yang kita yakini memang ya tidak semua waktu ada kan gitu. Iya, Nah, itu dia. sekali 25 tahun ini bisa kita rasakan. Kita hari-hari lain meminta pun nggak bisa gitu. Betul. Nah, jadi kita manfaatkan itu, kita isi ini tahun jubileum ini dengan hidup yang ya seperti dikatakan tadi menjadi peziarah pengharapan yang tampak dalam hidup kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang berdamai, rekonsiliasi dengan sesama, sebagai orang yang bertumbuh dalam menolong, membantu orang-orang yang miskin, dan terus bertumbuh secara rohani melalui peziarahan ke tempat-tempat baik itu tempat suci gereja, Gua Maria, makam, atau tempat bersejarah yang menumbuhkan iman. Ya, ada contoh daerah di mana dulu di situ ada baptisan, ada gereja pertama dulu di situ. Itu kan mengingatkan kita ya akan awal iman, sehingga kalau kita enggak lupa kulit ya kan, lupa sejarah, susah kita bertumbuh. Ketika kita ingat sejarah maka kita bertumbuh kan. Maka mudah-mudahan dengan tahun jubileum ini ya seluruh umat kita semakin merasakan rahmat berlimpah itu, dan tentu membawa efek pengaruh bagi kehidupan bersama sebagai umat maupun masyarakat dunia di sekitar kita. Kita menjadi saksi dari peziarah pengharapan. Asik, luar biasa Ya, itu Pastor. dari Pastor dari Cici. Saya cuma ngajak aja kali ya Pak. Oke, nggak apa-apa Cici. Pesannya Pastor udah luar biasa. Saya dapat banyak sekali info gitu. Kalau saya mau mengajak aja ya. Oke, nggak apa-apa Cici. Oke, para sahabat rohani, seperti Pastor bilang, berziarah itu bukan hanya mengunjungi tempat-tempat itu ya suci ya Pastor ya, bukan mengunjungi Porta Santa, bukan hanya membawa kaki, tapi kita juga harus membawa hati. Asik. Asik ya. Bukan hanya membawa kaki tapi membawa hati. Ya. Nice Kita sekali. harus tentang meninggalkan sejenak dunia kita dan mengizinkan Tuhan untuk menyentuh hati kita yang lelah, yang rindu akan kasih Tuhan, dan bahkan hampa. Jadi tahun jubileum ini mari kita kembali, mari kita berziarah. Dan dalam setiap langkah temukan bahwa Tuhan sudah menunggu Anda. Mantap sekali. Ya baik, terima kasih Pastor, terima kasih Cici sekali lagi untuk sudah hadir di kedai kita ini ya kan. Kami punya salam loh kedai kami itu. Coba kita buat ya. Oke. Oh, baik. Pastor sama Cici. Sama Cici. Oh ya. Ya terima kasih sekali. Demikianlah kebersamaan kita di kedai kami ini. Nantikan episode-episode kita berikutnya yang pastinya lebih meriah dengan bintang dan tamu. dengan bintang tamu yang juga tidak kalah luar biasa iya, ya, dan juga biasa, dengan kalah topik-topik menarik lainnya ya kan. Iya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, share, dan subscribe. Itu dia. Supaya jangan ketinggalan video-video menarik lainnya. Akhir kata, Kami mengucapkan
Terima kasih. dan bye-bye. Bye-bye.